Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang hal yang sedang viral ya. Jadi ini berdasarkan yang dikutip oleh Tempo.co, Bareskrim kumpulkan dana usut dugaan penyelewengan dana umat oleh aksi cepat tanggap. Jadi di sini saya bacakan bahwa Bareskrim Polri membuka penyelidikan soal dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial aksi cepat tanggap dengan melakukan pengumpulan data serta keterangan Pulbaket. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan Bareskrim sedang menyelidiki kasus ini meskipun belum menerima laporan dari masyarakat. Belum ada laporan, masih penyelidikan, Pulbaket dulu, kata Dedi, Senin 5 Juli 2022. Adapun Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau yang disingkat PPATK, Ivan Yustiawandana menyebutkan dari hasil analisis transaksi yang dilakukan, pihaknya terindikasi ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang. Wah, ini sangat mengejutkan dan tentunya sangat membahayakan sekali karena kita tahu lembaga aksi cepat tanggap ini merupakan lembaga yang selama ini terkenal kredibel atau sudah banyak diketahui atau dikenal oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Sehingga apabila terjadi bentuk penyelewengan baik kepada pribadi maupun aktivitas terlarang lainnya, maka tentu ini akan berdampak terhadap adanya dugaan pencucian uang atau bahkan penipuan dan bahkan penggelapan terhadap lembaga aksi cepat tanggap ini. Jadi ini memang harus aparat penegak hukum harus mengusut tuntas terhadap adanya dugaan penyelewengan atau penggunaan dana baik untuk kepentingan pribadi maupun aktivitas terlarang. Saya lanjut di sini, menurut dia PPATK sudah sejak lama melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasil analisis itu pun telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Detasemen Khusus Densus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Ini berita yang sangat mengejutkan sekali karena seperti yang kita ketahui, sekali lagi mestinya lembaga-lembaga seperti ini itu mestinya ada yang mengaudit, saya kira, karena kalau kemudian lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dari masyarakat tidak dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang, maka tentu ini akan membahayakan terkait dengan penggunaan dana dan transparansi dana yang tentunya akan memakan banyak korban dan banyak merugikan dari kepentingan masyarakat banyak. Sehingga saya kira terhadap aksi cepat tanggap yang diduga melakukan penyelewengan dana ini harus diusut tuntas, apalagi kemudian dana-dana ini kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas, bahkan misalnya kuat dugaan untuk menyuplai pendanaan terkait dengan dana-dana yang dibutuhkan untuk aktivitas terlarang seperti itu. Saya lanjut di sini, kami mengindikasikan adanya transaksi yang menyimpang tujuan dan peruntukannya serta pihak-pihak yang tidak semestinya, kata Ivan. Ivan mengatakan analisis yang dilakukan masih berproses
sesegera mungkin hasilnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, yakni Densus dan BNPT. Soal indikasi adanya penyalahgunaan atau penyimpangan dana umat dari tubuh ACT untuk kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang, perlu pendalaman dari aparat penegak hukum. Ya, tentunya juga aparat penegak hukum juga mesti hati-hati juga dalam hal melakukan pengungkapan terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana oleh ACT ini, karena apabila kemudian misalnya penyelewengan ini tidak benar adanya, maka tentu aparat penegak hukum juga dapat dilakukan sebuah challenge atau gugatan oleh pihak ACT. Sehingga saya kira yang sangat terpenting saat ini adalah aparat penegak hukum harus profesional, harus tetap sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, dan juga saya kira penting juga bagi pihak ACT untuk melakukan klarifikasi apakah dugaan-dugaan atau proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut itu apakah benar atau tidak. Kalaupun benar, saya kira ACT juga harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum dan secara moral kepada publik. Karena saya kira ini merupakan sebuah kejadian yang sangat meresahkan bagi publik, di mana publik sudah mempercayakan terkait dengan dana-dana yang sudah dilakukan transfer kepada ACT. Akan tetapi kadangkala pihak-pihak yang dipercaya tersebut tentunya tidak dapat diamanahi sesuai dengan yang diharapkan oleh umat atau masyarakat pada umumnya. Saya lanjut di sini, transaksi mengindikasikan demikian namun perlu pendalaman oleh penegak hukum. Jadi masih belum pasti, ini masih simpang siur ini saya kira. Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Operasi Kabak Batop Kabak Banop Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Komisaris Besar Aswin Siregar saat dikonfirmasi pada hari yang sama menyebutkan pihaknya tengah mendalami adanya dugaan penyelewengan dana ACT untuk aktivitas tindak pidana terorisme. Permasalahan ini masih dalam penyelidikan Densus 88. Sebelumnya, Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap mengguncang isu soal penyelewengan dana oleh petingginya. Pendiri sekaligus pimpinan lembaga tersebut, Ahyudin, mengundurkan diri pada Januari lalu. Ya, saya kira sekali lagi ini merupakan isu yang sangat serius, karena bisa jadi ini juga akan berpengaruh terhadap lembaga-lembaga yang kemudian sudah kita percaya sebelumnya, ya, misalnya lembaga-lembaga yang memang mengumpulkan uang dari masyarakat, sehingga hal yang demikian tentu sekali lagi ini butuh pendalaman yang serius, butuh pendalaman yang sangat masif dari aparat penegak hukum, sehingga isu-isu liar terkait dengan penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat ini tentunya tidak meresahkan publik dan dapat diungkap seterang-terangnya, sehingga kemudian publik tidak merasa bertanya-tanya atau gusar atau bahkan resah dengan adanya informasi-informasi yang banyak kemudian berseliweran atau bahkan diinformasikan melalui media-media yang ada. Kemudian majalah Tempo edisi Sabtu 2 Juli 2022 mengungkap dugaan penyelewengan dana tersebut. Menurut laporan berjudul Aksi Cepat Tanggap Cuan, Ahyudin sempat menggunakan dana sosial yang dikumpulkan lembaganya untuk kepentingan pribadi. Ini sangat meresahkan sekali kalau kemudian
dana yang sudah dipercayakan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Tentu hal ini merupakan informasi yang sangat tidak diharapkan, informasi yang sangat meresahkan publik, sehingga ke depan informasi-informasi yang demikian atau bahkan kejadian-kejadian yang seperti ini itu mestinya sekali lagi ya dapat diaudit oleh lembaga yang kredibel, dan kemudian hasil audit tersebut dapat kemudian diinformasikan atau dipublikasikan secara terbuka kepada publik, sehingga publik dapat mengaksesnya dengan dengan baik dan benar seperti itu, sehingga hal-hal yang menjadi kecurigaan publik ini tidak terulang kembali atau bahkan dapat diminimalisir adanya. Kemudian saya lanjut di sini, Wahyudin disebut sempat mentransfer dana sejumlah 11 miliar ke adiknya yang bernama Rosman. Waduh, ini sangat berbahaya sekali ya, karena saya kira sangat tidak sedikit sekali dana-dana yang kemudian dipercayakan kepada lembaga-lembaga seperti lembaga yang memang mengumpulkan uang dari masyarakat ini. Saya kira juga pihak kementerian terkait ini harus melakukan semacam langkah preventif ya kepada lembaga-lembaga yang memang mengumpulkan dana dari masyarakat. Karena kalau seperti ini maka kepercayaan publik terhadap lembaga yang kemudian biasa mengumpulkan dana dari masyarakat itu menjadi kurang ya, sehingga kita tidak lagi percaya terhadap lembaga-lembaga yang kemudian sering menggunakan baik itu yayasan maupun sebuah lembaga-lembaga tertentu yang kemudian mengumpulkan dana dari seluruh kalangan masyarakat. Jadi ini menurut informasi yang di sini, Wahyudin disebut sempat mentransfer dana sejumlah 11 miliar. 11 miliar ini saya kira bukan dana yang sedikit, akan tetapi tentu ini berasal dari banyak masyarakat ya, bukan 1-2 orang saja, sehingga tingkat kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga yang seperti ini itu semakin hari semakin berkurang. Apalagi yang saya tahu banyak kemudian lembaga-lembaga yang menghimpun dana ini sekarang mulai menjamur. Ya tentunya ini baik ya, tentunya baik. Akan tetapi tentu perlu sebuah pengawasan atau perlu lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang memang menghimpun dana dari masyarakatnya, karena bisa jadi kepentingan atau bahkan dana-dana yang sudah dipercayakan tersebut digunakan tidak untuk kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan seperti itu. Dana tersebut, saya lanjut di sini, dana tersebut sebenarnya dikumpulkan dari sejumlah donatur untuk pembangunan masjid dermawan dan kawasan pesantren peradaban tahap kedua di Desa Cibodas, Kecamatan Culamega, Tasikmalaya, Jawa Barat, kampung halaman Wahyudin. Waduh, apalagi dana ini tentunya awalnya diperuntukkan untuk pembangunan masjid ya. Ini saya kira terlalu berani kalau misalnya informasi ini terkonfirmasi benar, karena sangat berani sekali, atau bahkan Wahyudin ini tentunya ini dapat dijerat tidak hanya berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana, akan tetapi tentu dia juga, saya kira kalau ini benar maka tentu juga dapat dijerat melalui pencucian uang seperti itu.
Kemudian saya lanjut di sini pemborosan duit lembaga juga disebut terjadi di ACT. Gaji Ahwahyudin saja disebut mencapai 250 juta per bulan. Waduh, ini mengalahi gaji komisaris BUMN ini atau direksi BUMN kalau kemudian gaji dari Ahwahyudin ini mencapai 250 juta. Sehingga saya kira uang publik atau misalnya dana-dana publik yang dipercayakan kepada lembaga-lembaga seperti ini kemudian dapat dengan mudah penggunaannya itu dengan digunakan dengan tidak sebagaimana mestinya seperti ini, tentunya publik akan marah atau akan tidak percaya lagi kepada lembaga-lembaga yang demikian ini. Apalagi gaji yang digunakan tentu sangat fantastis besarnya, yaitu sampai dengan 250 juta berdasarkan informasi atau berita yang dapat kita baca di tempo.co ini. Itu belum termasuk berbagai fasilitas kendaraan mulai dari Toyota Alphard. Waduh, ini mau membantu masyarakat atau memperkaya diri sendiri ini. Jadi fasilitasnya Alphard, Pajero Sport, hingga Honda CR-V. Ahwahyudin juga disebut menggunakan dana masyarakat tersebut untuk membeli rumah dan perabotan dengan nilai yang fantastis. Ngeri sekali ini ya. Dan mungkin bisa jadi ini sudah dijadikan sebagai sebuah pemasukan, bukan ladang amal lagi seperti itu. Saya lanjut di sini, tidak hanya itu, para petinggi ACT juga disebut mendapatkan fasilitas makan 3 kali sehari dengan standar ala restoran. Ahwahyudin membantah telah menyelewengkan dana lembaganya itu. Kalau saya tidak punya uang, boleh dong saya pinjam ke lembaga. Waduh, ini uang untuk pribadi atau untuk sumbangan bagi masyarakat yang membutuhkan? Ujarnya dalam wawancara dengan majalah Tempo. Saat ini saya terlilit cicilan rumah, cicilan mobil, bahkan biaya sekolah anak. Jika saya membawa kabur duit lembaga, dari mana logikanya? Ini menurut Ahwahyudin ya. Dia juga menyatakan dipaksa untuk mundur dari ACT. Ahwahyudin mengaku difitnah menggunakan dana lembaga untuk kepentingan pribadi. Dia bahkan berani menghadapi masalah ini di jalur hukum. Jika tuduhan itu benar, saya seharusnya dilaporkan ke penegak hukum, kata dia. Aksi Cepat Tanggap merupakan salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia. Pada 2018 hingga 2020 saja, lembaga ini disebut mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar 500 miliar. 500 miliar saya kira sangat besar sekali nih. Sebagai pembanding, lembaga lain seperti Dompet Duafa dan Rumah Zakat mengumpulkan dana sebesar 375 miliar dan 224 miliar. Saya kira sangat besar sekali yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang seperti ini. Sehingga ke depan yang pertama perlu lembaga yang memang dapat melakukan audit terhadap lembaga-lembaga seperti Aksi Cepat Tanggap dan juga lembaga-lembaga lainnya, saya kira, sehingga informasi-informasi liar atau bahkan dugaan-dugaan liar yang tidak diharapkan itu dapat kemudian diungkap seterang-terangnya atau bahkan dapat diketahui seterang-terangnya oleh publik, sehingga publik tidak merasa gerah atau tidak merasa kapok kepada lembaga-lembaga yang memang seringkali kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat tadi. Jadi saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kemudian diungkap oleh aparat penegak hukum ini dapat segera dipublikasikan kepada publik, dan tentunya apabila memang
terdapat dugaan tindak pidana, maka saya kira kita percaya kepada aparat penegak hukum untuk dapat mengungkap terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana yang terjadi di aksi cepat tanggap maupun di lembaga-lembaga lainnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.